Ini Indonesia lagi kenapa sih? Seorang ibu, perempuan, seorang istri dituntut 1 tahun hukuman penjara hanya karena memarahi suaminya pulang-pulang dalam keadaan mabuk. Ini pada ngawur nggak sih? Atau saya yang baca beritanya yang nggak pasti kebenarannya? Tapi saya sudah baca banyak dan alasannya ya cuma itu. Jujur ini udah hilang nurani atau memang lagi di fase menormalisasi pelemahan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perempuan nggak sih? Masalahnya ini adalah hal lumrah dong yang dilakukan oleh seorang istri. Masa iya suaminya pulang mabuk-mabukan, istri menyambut dengan bahagia? Maunya bapak seperti itu? Jujur ya Pak ya, kalau hukum di Indonesia begini caranya, kita capek tinggal di Indo Pak. Aduh Pak, sumpah ini udah bercandanya udah berlebihan Pak. Stop. Baru saja lewat di FYP saya, detik-detik momen perselingkuhan terjadi yang kemudian diabadikan. Momen yang cukup mengharukan, dimana terlihat dengan jelas seorang istri melabrak suaminya, menggendong seorang anak. Yang saya lihat justru sangat miris melihat ekspresi dan respon dari sang suami yang begitu tidak ada rasa bersalah terlihat dari raut wajahnya. Maksud saya begini, sebagai seorang laki-laki apa sih yang Anda cari? Anda tahu Anda sudah punya istri, sudah punya anak, tapi mengapa Anda mengorbankan semua itu hanya demi kepuasan Anda sendiri? Tidakkah Anda sadari bahwa perempuan yang Anda nikahi tersebut sudah dibesarkan oleh orang tuanya dengan keringat luar biasa? Lalu kemudian mereka menyerahkan perempuan itu kepada Anda, tapi Anda seolah menyanyiakannya. Ketahuilah bahwa posisi Anda sekarang tidak lebih dari seorang pecundang. Sebuah kejadian memalukan, seorang oknum yang tak perlu saya sebutkan profesinya teriak-teriak bahwa dirinya sedang dipukul oleh seorang artis yang terjerat masalah hukum. Padahal di video tersebut sudah jelas-jelas terlihat bahwa yang sedang melakukan sikap anarkis adalah dirinya sendiri. Saya tidak sedang membela siapa-siapa, tapi saya sekedar kaget dan kecewa jika dia bagian dari pekerja tersebut. Kenapa sih kerjanya harus mepet-mepet seperti itu? Lah emang kayak gitu kerjanya. Ah enggak kok. Banyak kok pekerja-pekerja di luar sana yang seperti itu, kerja dengan tertib. Beberapa pertanyaan-pertanyaan terdengar memang sedikit ngeselin. Pertanyaan saya, kenapa pertanyaan-pertanyaan Anda itu begitu menghakimi ketimbang pertanyaan hakim itu sendiri? Ayolah, pasti ada etika yang Anda bangun dalam pekerjaan itu. Kenapa Anda tidak belajar untuk mengaplikasikan kode etik itu untuk menghargai orang lain? Kenapa? Kaget lihat ini. Ini iPhone 2 jutaan, teman saya yang jual. Apa? Mau ngatain? Jaga etika Anda. Baru-baru ini ada momen haru sekaligus tidak manusiawi bagi saya. 3 orang anak tega menitipkan orang tuanya ke panti jompo hanya karena alasan sibuk. Bahkan di balik pesan suratnya, ketiga anak ini menitipkan pesan untuk merawat jasad ibunya kelak ketika ibunya meninggal. Sumpah ini miris banget sih. Mereka-mereka ini mikir nggak sih dulu ibu kita susah payah membesarkan kita, nyari uang untuk beli susu kita, merawat kita sampai kita besar. Kita bandel, kita tetap saja dielus-elus sampai kita tertidur pulas. Ketika kita sakit, beliau rela jalan kaki untuk membeli obat walaupun jaraknya sangat jauh. Beliau setiap hari menyiapkan sarapan kita ketika kita ingin ke sekolah. Tapi kok ketika waktu membolak-balikan usia dan kekuatan, kita seolah melupakan itu semua. Bodoh. Setidaknya Anda harus paham, jasa melahirkan kita ke dunia ini tidak akan terbalaskan dengan apapun itu. Nah, tugas kita harus berpikir merawat beliau. Kenapa sebatas itu saja kita tidak bisa? Dasar pecundang. Viralnya video 13 detik yang memberi jatah seks secara virtual yang dilakukan oleh sepasang sejoli menggambarkan bahwa nafsu betul-betul bisa mengendalikan manusia. Mirisnya tak lagi memikirkan malu dan berakal manusia, sedikit tak habis pikir mengapa beberapa manusia memanfaatkan hal ini sebagai ajang untuk mempermalukan dirinya dan menyangkut aib orang lain. Jika berbuat dosa, mengapa tidak dipelajari untuk berubah, malah diposting untuk mengangkat sebuah masalah? Saya sebagai laki-laki ingin bertanya kepada saudara laki-laki saya ini, apakah Anda merasa cukup berkuasa hingga kelakuan Anda tak lagi memilah? Mengapa Anda memperlakukan perempuan layaknya benda yang bisa diperdaya? Bukankah itu lebih ke tidak berwibawa? Ingat, laki-laki sejati tidak disebut sejati setelah merusak kehormatan perempuan secara brutal. Bodoh.